Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desyalia Arneta, NPM 18452, kelas A, akan mempresentasikan mengenai pandangan hukum menurut para tokoh pada abad ke-19, mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Dr. Subero Wiono, SHMH. Langsung, tokoh yang pertama di sini ada Jeremy Bentham. Ia merupakan seorang filosof dan ahli hukum Inggris yang lahir pada tanggal 15 Februari 1748 di Holdstitch, London. Next. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum agar dapat memberikan jaminan kebahagiaan terhadap individu-individu, barulah kepada orang banyak, atau the greatest happiness of the greatest number. Selanjutnya, Jeremy Bentham merupakan pencetus teori utilitarianisme yang digagas oleh dirinya sendiri. Ajaran Bentham yang sifatnya individualis memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan, maka harus dibatasi agar tidak terjadinya homo homini lupus, agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya, sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan, the aim of law is the greatest happiness for the greatest number. Lalu di sini ada tokoh kedua, yaitu John Austin. Ia merupakan seorang ahli filsafat bahasa berkebangsaan Britania Raya. Ia dilahirkan pada tahun 1790 di Suffolk. Next. Menurut John Austin, peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa atasnya. Hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, hukum yang sebenarnya mengandung 4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Next. Singkatnya, hukum menurut John Austin ini, yang ke-1 yaitu hukum merupakan perintah penguasa atau law is a command for the lawgiver. Yang kedua, ada hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, yaitu hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup. Yang keempat, hukum positif harus memenuhi beberapa unsur perintah, sanksi, kewajiban, kedaulatan, dan di luar itu bukanlah hukum, melainkan moral positif. Menurut Austin, aturan hukum memastikan kenyataan juga dipertanggungjawabkan bahwa aturan hukum itu mempunyai nilai yuridis. Sedangkan aspek intern, maka kaidah-kaidah hukum dapat dibedakan dari kebiasaan sosial yang tidak berlaku secara yuridis. Aspek ini juga menentukan hukum sebagai hukum. Next. Yang ketiga di sini ada George Wilhelm Friedrich Hegel. Ia merupakan seorang filsuf idealis Jerman yang lahir pada 27 Agustus 1770 di Stuttgart, Jerman. Menurut Hegel, hukum yang arif membuat roh yang miskin tidak dikenal, yakni apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan di keheningan malam, hingga kediriannya lebih tinggi tidak terganggu oleh pendarungan omong kosong mereka yang berisik. Lalu, Hegel juga memandang hukum dalam kerangka moral. Etika Hegel dan filsafat hukum kan merupakan suatu kesatuan. Keduanya dibahas dalam karya terkenal Hegel, yaitu The Philosophy of Right and Law dan Our Natural Law and Political Science Outline 1821. Hegel sangat mementingkan juga penalaran yang orisinil atau rasio,
Yang dimaksud bukan saja rasio pada manusia perorangan, tetapi juga dan terutama rasio pada subjek absolut. Hegel menerima prinsip idealistis bahwa realitas seluruhnya harus disetarakan dengan suatu subjek. Suatu dalil Hegel yang kemudian menjadi terkenal, yakni berbunyi, semuanya yang real bersifat rasional dan semuanya yang rasional bersifat real. Maksudnya di sini adalah bahwa luasnya rasio sama dengan luasnya realitas. Next. Lalu yang keempat ada Karl Heinrich Marx. Ia merupakan seorang filosof, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan dari Prusia yang lahir pada 5 Mei 1818 di Trier, Jerman. Menurut Marx, hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik saja, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi, hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. Pandangan Marx dengan hukum masih bisa dibilang pandangan yang klasik, karena membahas tentang persaingan antar kelas yang menjelaskan betapa kuatnya kaum borjuis atau kapitalis dibanding kaum proletar atau buruh. Menurut Marx, kondisi hukum dipengaruhi kondisi ekonomi. Maka kemenangan hukum akan selalu jadi milik kaum borjuis, sementara kaum proletar akan selalu kalah. Kaum borjuis akan mempertahankan aset, kemudian mereka masuk ke wilayah legislator, dan terbentuklah undang-undang yang tidak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, bahkan cenderung merugikan masyarakat kecil. Lalu yang terakhir di sini ada Friedrich Karl von Savigny. Ia merupakan seorang ahli hukum bangsa Jerman yang lahir pada tanggal 21 Februari 1779 di Frankfurt, Main. Menurut Savigny, kehidupan manusia itu sendiri dilihat dari sudut tertentu, yakni hukum tidak dibuat, tetapi ada dan tumbuh bersama-sama bangsa. Savigny mengatakan bahwa hukum tidak perlu dibuat karena hukum tumbuh bersama masyarakat, yang artinya di sini hukum bukanlah suatu produk by design. Jadi ia tumbuh mengikuti proses yang berjalan secara diakronik. Hukum di mata Savigny tidak mengenal kata berhenti atau cessation. Hukum dalam perspektif Savigny tumbuh dari dua sumber ekstrim sekaligus. Pada satu sisi ada proses historis yang terus memproduksi hukum yang hidup atau living law, sebagaimana secara kasat mata terlihat dari perilaku kehidupan bermasyarakat keseharian. Pada sisi lain juga ada falsafah berhukum yang ikut terbentuk sebagai hasil kristalisasi hukum yang hidup dan kemudian dipelihara menjadi idealisme kehidupan masyarakat. Yang keduanya ini tumbuh dengan sendirinya tanpa rekayasa. Next. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.